Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, membuka hati kita, memohon pimpinan Roh Kudus, agar kita dimampukan mengerti dan memahami apa yang kita dengar, dan bersama-sama memohon kepada Bapa agar kita dimampukan bukan saja pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu, dan bersyukur buat anugerah Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Satu minggu berlalu di dalam hidup kami merasakan dan melihat, menyaksikan dan mengalami karya Allah yang besar dalam hidup kami. Dan sebagai tanda rasa syukur kami kepada Allah, kami datang beribadah di hadapan-Mu. Saatnya, oh Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman Allah yang sebentar kami dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu untuk menjadi penyambung lidah-Mu sendiri kepada seluruh umat-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan kita. Satu kesempatan yang sangat baik dari Tuhan bagi kita hari ini, boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan, karena kita sadar bahwa hidup yang kita nikmati hari ini adalah anugerah Allah bagi setiap kita. Saudara-saudara, relasi dengan sesama yang baik itu perlu dipertahankan. Maka berkaitan dengan itu, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini berjudul seni. Membangun komunitas yang sehat. Seni atau cara, atau tips. Bagaimana kita membangun sebuah komunitas yang baik, yang sehat, dan yang berguna bagi kita. Apa yang dimaksud dengan komunitas? Secara sederhananya, Bapak Ibu yang kekasih, komunitas itu artinya sebuah kelompok sosial yang berasal dari beberapa organisme. Dari beberapa organisme ini saling melakukan interaksi dan saling berbagi. Di kemajuan teknologi sekarang ini, saudara-saudara, ada banyak komunitas dan terlalu amat mudah untuk mendirikan, untuk membentuk sebuah komunitas. Karena komunitas yang bisa dirancang di masa sekarang bukan saja atau tidak mengharuskan kita untuk senantiasa berjumpa dengan orang-orang yang ada di komunitas itu secara langsung. Tapi kita bisa berjumpa melalui media. Kita bisa berjumpa melalui Zoom dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, apakah baik? Tentu baik, dan tentu juga diperhatikan apakah semuanya baik atau tidak. Dan kalau kita menyaksikan Bapak Ibu di dalam Alkitab, bahwa ternyata sejak awal penciptaan manusia, Allah sudah membentuk dan Allah menghendaki, yaitu ditetapkannya sebuah komunitas kehidupan bagi Adam. Itu sebabnya di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18, firman Tuhan berkata demikian, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada dua hak kata yang sangat penting di dalam ayat ini yang mendapat perhatian saya. Yang pertama, tidak baik, kata Tuhan. Apa yang tidak baik itu, saudara-saudara? Kalau manusia itu seorang diri.
Jadi saudara, kita tidak boleh menjadi orang atau menjadi pribadi yang eksklusif. Eksklusif itu artinya selalu menyendiri. Dan dia merasa orang-orang lain itu tidak perlu bagi dia. Orang-orang di sekitarnya itu tidak berpengaruh bagi dia. Karena kemungkinan dia memiliki kemampuan yang banyak dari segi banyak hal, sehingga dia merasa tidak memerlukan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini juga membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Itu sebabnya saudaraku sekalian, jaga hubunganmu baik-baik dengan yang pertama, tetanggamu sendiri. Karena mereka adalah komunitas yang paling dekat dengan kita. Bukan keluarga kita yang ada di tempat lain. Tapi orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita. Saudara-saudara, manusia itu memerlukan komunitas. Komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang anggota-anggotanya saling memberikan kontribusi yang positif, kontribusi yang bernilai, baik bagi komunitas itu sendiri, maupun bagi lingkungan di mana komunitas itu berada. Apa maksudnya? Kalau kita bentuk sebuah komunitas, jangan berkata yang penting kita sesama anggota komunitas merasa senang. Orang di luar komunitas kita tidak merasa senang atau terganggu, itu bukan urusan kita. Itu komunitas yang bermasalah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bagaimana Alkitab memberikan kita satu seni. Bagaimana kita membangun sebuah komunitas yang sehat menurut standar Alkitab. Roma pasal 12. Ayat yang ke-16 sampai 18, firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Saudara-saudara, komunitas yang sehat seharusnya dapat membantu kita untuk menjadi lebih baik. Dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Perhatikan baik. Komunitas yang baik atau sehat seharusnya dapat membantu kita untuk menjadi lebih baik. Itu tujuan positifnya. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, maka komunitas kita itu juga harus membuat kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu, sebagai orang percaya kita membutuhkan kehadiran komunitas yang sehat. Kita membutuhkan hadirnya sebuah komunitas yang sehat, yang baik. Di mana kita bisa masuk dan di dalamnya kita bertumbuh. Di dalam komunitas yang sehat, saudaraku sekalian, kita menjalin kerjasama satu dengan yang lain di dalam komunitas itu. Satu dengan yang lain dalam tubuh
Kristus dengan cara apa? Inilah yang saya mau katakan seni. Bagaimana kita membangun sebuah komunitas yang baik dan yang sehat? Alkitab berkata dari apa yang kita baca hari ini, yang pertama adalah siapapun saudara dan saya yang hadir dalam sebuah komunitas di mana saudara ada dalam komunitas itu, simak baik. Tidak menganggap diri kita pandai. Ayat yang ke-16 bagian C berkata, janganlah menganggap dirimu pandai. Kenapa sebuah komunitas ribut? Kenapa sebuah komunitas bermasalah? Karena tidak ada orang yang mau mengalah. Si A merasa dia paling hebat, paling baik, paling berjasa di komunitas itu. Makanya dengar, ketika saudara berada dalam sebuah komunitas, ketika saudara ngomong lalu ada orang yang langsung potong, itu bukan sistem komunikasi yang baik. Saudara masih ngomong, langsung dipotongnya. Merasa apa? Bahwa omonganmu itu tidak pas. Saudara, saya belajar sebuah manajemen komunikasi yang baik. Kita tidak boleh memotong orang sedang bicara. Tapi izinkan dia berbicara sampai selesai, baru kita memberi respon atau menanggapi itu yang seharusnya. Tetapi saudara-saudara, kalau orang itu merasa dirinya pandai, merasa dirinya hebat, maka dia tidak akan pernah mendengar orang-orang yang di komunitas itu. Karena dia merasa dia lebih pandai. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, relasi yang harmonis merupakan hasil kesesuaian satu dengan yang lain. Termasuk dalam hal ini bisa menempatkan diri di tengah-tengah komunitas. Bapak ibu yang sudah menikah, dengar. Pertanyaan saya, renungkan baik-baik. Kapan saudara lebih cocok dengan pasangan saudara? Di awal pernikahan atau setelah sekarang makin lama berkeluarga? Apakah di awal pernikahan nampak kecocokan? Lalu di dalam perjalanan pernikahan itu makin lama makin tidak nampak kecocokan? Saudara tahu apa jawabannya? Mungkin semua kita bisa berbeda. Tapi kalau saya ditanya, menurut Bapak bagaimana? Yang saya pahami di awal kita bisa tidak cocok. Karena baru jumpa, untuk menyesuaikan berbagai hal itu tidak mudah. Tetapi makin lama seiring dengan waktu, semakin lama kita bersama dengan pasangan kita, semakin banyak yang kita tahu, oh ini dia tidak suka, oh ini dia senang. Saudara-saudara, maka bisa dipastikan seharusnya sebuah keluarga makin lama itu makin baik. Makanya herannya adalah, kenapa orang setelah punya anak sekian lalu bilang kita nggak cocok. Tidak cocok, lalu jalan terakhirnya apa? Kita pisah, kita cerai. Menurut saya tidak benar ya, kok sekarang nggak cocok, harusnya di awal kita nggak cocok. Di awalnya itu harusnya tidak cocok, bukan sekarang. Justru semakin lama itu semakin cocok. Tapi saudara yang sudah berpengalaman dalam keluarga, pernah Bapak Ibu bertikai dengan pasangannya? Suami bertikai dengan istri, istri bertikai dengan suami dan anak, dan sebagainya. Kalau semua orang bertahan untuk pendapatnya paling benar, apakah suami mempertahankan diri paling benar, atau istri mempertahankan pendapatnya paling benar, maka bisa dipastikan akan bertambah-tambahlah keributan, akan bertambah-tambahlah konflik di dalam rumah tangga itu. Maka salah satu tindakan yang kita ambil adalah dengan menganggap diri kita bukan lebih pandai, tapi tidak menganggap diri kita lebih pandai. Bukan menganggap diri lebih pandai sama atau tidak menganggap diri lebih pandai. Alkitab tadi berkata, saudara-saudara, biarlah orang lain yang merasa dirinya lebih pandai, oke silakan, tidak apa-apa. Karena nanti akan nampak juga apakah memang kita pandai atau tidak.
Makanya saudara-saudara ingat khotbah minggu lalu. Seharusnya bagaimana? Dengar dulu baru bicara. Jangan bicara dulu, baru mikir. Kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata atau berbicara. Saudara-saudara, sikap itu akan membuat kita terhindar dari kesombongan. Apalagi kita yang lebih tua ya, lalu ada yang bicara yang lebih muda, langsung kita potong juga. Tidak boleh. Usia itu boleh lebih tua, tapi tidak selamanya kita lebih pintar, Pak. Bu, anak muda sekarang pintar. Ini yang mau coba kita belajar bersama-sama bagaimana kita membangun sebuah komunitas yang sehat untuk saling menghargai setiap orang yang ada di komunitas itu. Dengan kata lain, tidak menganggap diri kita lebih pandai. Yang kedua, bagaimana kita membangun sebuah komunitas yang baik dan sehat? Di ayat yang ke-17, Alkitab berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mungkin saudara tidak begitu nyaman ayat terakhir ya. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Semua orang, apakah itu lawan, apakah itu kawan. Apakah orang itu baik dengan kita atau tidak baik dengan kita. Alkitab berkata lakukan yang baik bagi mereka. Dengan kata lain, untuk kita dapat membangun sebuah komunitas yang baik dan sehat adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, kalau ada orang menampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Artinya adalah jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Coba saudara, pernah nggak ada orang berbuat jahat padamu? Lalu engkau baik mendoakan dia, bahkan engkau baik sama dia. Dan apa yang terjadi dalam hatimu? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Pembalasan itu kata Alkitab, pembalasan itu adalah hakku kata Allah, bukan hak kita. Biarlah Tuhan Allah yang berperkara dengan dia. Oke, mari kita belajar sungguh-sungguh melalui kebenaran ini. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, dalam sebuah komunitas, perjalanan membangun hubungan memang harus kita akui. Tidak selamanya berjalan mulus. Tidak ada komunitas yang tanpa ada masalah, tanpa ada konflik. Oke, kita bawa dulu kepada komunitas lebih kecil ya. Komunitas lebih kecil itu di mana? Keluarga kita. Itu komunitas paling kecil. Bolehkah saudara berani angkat tangan hari ini di hadapan saya, di hadapan Tuhan, di hadapan sesama? Setelah sekian lama Bapak Ibu menikah, bagaimana yang sudah menikah? Belum pernah ada konflik, tolong angkat tangan. Saya akan belajar dari saudara. Tidak pernah ada konflik. Oke, tidak ada pernah konflik suami dengan istri, istri dengan suami. Tak pernah. Boleh ada yang angkat tangan? Tidak ada ya. Kenapa tidak ada yang angkat tangan? Membuktikan bahwa siapapun kita pernah ada masalah, pernah ribut, pernah ada konflik dengan istri, dengan suami. Padahal itu komunitas yang paling kecil, yang paling dekat dengan kita. Yang makan bersama-sama, di rumah yang sama, pergi bersama atau dalam hal-hal yang lain kita bersama. Memang tidak bisa dipungkiri dan dihindari, terkadang ada konflik yang harus kita hadapi. Bahkan ada di antara anggota yang mungkin berlaku tidak sesuai dengan prinsip kebersamaan yang sudah ditetapkan di awal. Sebuah komunitas itu kan pasti ada apa? Apa itu namanya? Anggaran dasar ya, ADRT-nya. Kalau saudara ikut satu komunitas STM, misalnya, itu ada anggarannya. Ada peraturannya. Nah, saudara,
numpang nanya ini, pernahkah saudara melanggar ketetapan STM saudara? Nggak usah bicara angkat tangan. Saudara lentap. Pernahkah saudara melanggar peraturan itu, anggaran dasar di komunitas kita namanya STM, dan kita tahu itu tidak boleh, tapi kita langgar. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu pasti akan terjadi. Kenapa bisa terjadi? Membuktikan, sekali lagi dengar, bahwa kita ini lemah. Membuktikan bahwa kita tidak sempurna. Saudaraku sekalian, kita mungkin bisa terpancing untuk membalasnya dengan hal yang negatif. Tapi firman berkata hari ini, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Saya harus belajar. Saya harus belajar. Saya katakan pada diri saya, kita harus belajar. Karena Kristus pun mau menerima kita apa adanya. Kita sakiti hati Tuhan, Allah langsung murka? Oh tidak. Kita marah dengan Tuhan, Allah langsung menghukum kita? Tidak, Pak. Kita sakiti hati Tuhan, Tuhan langsung murka dengan kita, marah dengan kita? Tidak juga. Kalau kita saja manusia ciptaan dengan Tuhan Sang Pencipta tidak melakukan seperti itu, siapa saudara dan saya sebagai sesama ciptaan? Hari ini camkan baik-baik. Jangan engkau balas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin saudara akan berkata dalam hati kecilmu, karena enggak bapaknya yang mengalami. Silakan. Saya hanya sampaikan kebenaran Alkitab. Omongan ini, kebenaran ini bukan tidak berdasar. Ayat 17 berkata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara mau percaya atau tidak, Alkitab yang berbicara, bukan saya. Saudara, apapun komunitas yang saudara ikuti hari ini. Ada komunitas STM, ada komunitas marga. Apalagi kita ini orang yang punya marga, ikut marganya sendiri, ikut marganya istrinya, ikut lagi marganya siapa? Marga mama. Karena kita di sana bagi orang Batak itu statusnya apa? Bere gitu ya. Banyak sekali komunitas. Apalagi komunitas, sesama alumni dari satu sekolah. Apalagi komunitas yang pernah saudara tahu? Sesama profesi ya. Apa kerjanya? Ya. Tadi Pak Siombing pernah bilang, ada komunitas mereka sesama apa? Apa itu? Grab ya. Driver ya. Ada ya. Saya pernah dengar cerita Pak Siombing. Suatu saat kendaraannya bermasalah. Dia telepon, dia beritahu, ada teman-teman yang paling dekat dengan dia, dikasih tahu saya, mereka datang membantu. Itu komunitas harus dipertahankan. Kenapa? Karena di saat satu anggotanya sedang ada dalam satu masalah, mereka datang. Itu baru komunitas yang baik dan sehat, harus dipertahankan. Yang ketiga terakhir, seni membangun sebuah komunitas yang baik dan sehat di ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu. Apa saudara? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Perdamaian, berdamai. Dengan kata lain tidak bermusuhan. Dengan kata lain tidak menjadi seteru. Seteru itu musuh. Saudara-saudara tidak hidup dalam perseteruan. Saudara, mari kita belajar saling mengampuni ya. Sebab kalau saudara pendam sesuatu dalam hati saudara, saudara sendiri yang rusak. Saya sudah baca buku mengenai itu. Hati kita, hati, bukan hanya hati. Saya merasa bukan itu. Hati organ tubuh, apa namanya? Ya, hati yang ada di organ tubuh kita, hatinya itu. Itu bisa mengalami penyakit. Dia suatu saat dia makin layu ya atau mengerut ya. Makanya pernah enggak saudara pikirkan ayat ini? Kalau Alkitab bilang hati yang gembira
adalah obat. Coba simak baik-baik. Sampai begitu ya. Hati yang gembira adalah obat. Karena hati yang gembira itu mempengaruhi dari dalam organ tubuh kita. Di dalam organ tubuh kita itu ada hati. Dan kalau setiap sekali dia buat sedih, setiap kali dia disakiti, maka dia pun akan mengalami gangguan. Dan kalau organ hati kita sudah mengalami gangguan, maka hampir dipastikan penyakit akan datang silih berganti. Tidak ada yang lebih indah, lebih enak, lebih nyaman dalam hidup itu. Lepaskan. Kan ada orang bilang begini, ini kalau dinasehati sama seperti ini, masuk dari kanan, keluar dari kiri. Masuk dari kanan, keluar dari kiri. Tapi selama-lama saya pikir, prinsip ini bisa dibenarkan, bisa disetujui. Masuk dari kanan, keluar dari kiri. Tapi bukan nasihat ya. Bukan nasihat. Kalau saudara dinasehati, jangan masuk dari kanan, keluar dari kiri. Tapi boleh nggak prinsip itu diberlakukan? Bagi saya boleh. Apa itu? Kalau persoalan masuk dari kanan, segera dilepaskan. Keluarkan dari kiri. Bagi saya itu. Makanya saudara begini nih. Kalau ada orang bilang kepada saudara, kemarin Bapak dijelek-jelekkan loh. Prinsipnya begini, dengar tips ini. Jangan bilang, apa dibilang. Sampai saudara mengkorek, apa dibilang. Saya bilang, enggak lah Pak, aku enggak mau ngomong. Aku traktir kamu yo. Ayo, aku kasih kamu makan, pilih apa saja, ke restoran mana saja. Kamu mau, saya traktir kamu. Tapi persyaratannya kamu harus beritahu. Pak, Ibu rugi. Jangan korek, apa dibilang. Bilang apa dia? Enggak lah, enggak enak karena kami udah janji, jangan dikasih tahu. Itulah kau, enggak enak ya. Ayo korek lagi. Saya pikir, saya belajar dari apa yang dialami oleh Daud, Bapak Ibu. Jadi saya lanjut dulu ini. Jadi Bapak, Ibu diomongin. Bapak, kamu diomongin si kawan itu kemarin. Lebih baik close, tutup. Ya udahlah, enggak apa-apa. Kita berdoa, memang aku lemah. Sebab kalau saudara dapat sampai kepada masalah yang paling menyakitkan hati saudara, Bapak dibilang mencuri kemarin. Saya yakin, saudara tadi bilang, mau minum apa kamu ku bayar ya, yang penting kamu kasih. Setelah diberitahu, rela gak bayar minum ini? Nyesal aku, kasih kamu minum enak. Lalu saudara pulang dari situ, sepanjang malam saudara tidak bisa tidur. Goleng ke kiri, apa ya? Goleng ke kanan, apa ya? Aduh, ya ampun, udah jam 4 pagi, belum bisa tidur. Close. Saya memilih untuk tidak bertanya. Dan itu lebih indah, lebih nyaman, dan lebih saya menikmati hidup. Jangan ada perseteruan. Kerelaan kita untuk tetap merespon positif. Perhatikan baik. Merespon positif apa yang jahat akan membuat komunitas kita terhindar dari kehidupan dan dalam perseteruan. Artinya hal-hal yang negatif jangan langsung direspon negatif. Ada hal-hal yang kurang direspon positif. Itu maksudnya. Karena jika kita atau karena jika perseteruan tidak segera diselesaikan, konflik tidak diselesaikan, komunitas menjadi makin tidak nyaman. Dan tidak sehat untuk tempat kita bertumbuh secara rohani. Jadi bukan tanpa alasan saya bilang kepada saudara. Dengar ya, bukan tanpa alasan saya bicara. Apa Bapak bilang alasan apa? Dengar ini, saya sudah berkali-kali ngomong ini. Kalau saudara bilang pelayanan GB Permata tidak membuat saya bertumbuh dalam iman, tidak bertumbuh dalam iman, maka carilah gereja di mana engkau bertumbuh dengan iman. Tapi saudara bilang gak bagus pelayanannya. Ya udah gak apa-apa. Saya kasih ilustrasi itu apa? Di depan sana ada rumah makan. Tapi setiap kali aku makan sini, nasinya selalu basi, sayurnya basi.
Terus apa? Sopnya itu asinnya luar biasa. Berapa kali kau makan situ? 3 kali. Terus gitu-gitu aja terus. Oh. Terus 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ke situ terus kau makan. Yang salah siapa? Kalau saudara marah sama yang punya jualan itu, dia bilang, itulah kemampuan saya masak, Bu. Lidahmu dengan lidahku mungkin beda, Bu. Kami udah terbiasa asin. Dan kalau basi sedikit-sedikit bagi kami itu nikmat. Supaya ada aroma khusus. Sudah dia bilang begitu, lalu saudara bilang, tidak bagus. Ya udah, emang itulah kemampuannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita berharap kita dapat bertumbuh. Maka dengar, hati-hatilah dalam memilih dengan siapa saudara berteman. Dan menghabiskan banyak waktu dengan dia. Hati-hatilah dalam memilih komunitas. Ada komunitas kecil, sedang, sampai komunitas besar. Hati-hati. Saudara kan pernah keluar dari grup kan? Atau grup apapun yang saudara ikuti. Kenapa saudara keluar? Ayo jawab. Grup apapun yang saudara ikuti di jagat raya ini. Saudara keluar, kenapa? Pasti saudara berkata tidak sesuai dengan yang kuinginkan. Lalu ketika kita keluar dari sebuah grup, tidak sesuai dengan keinginan kita, bijak gak? Ya bijak. Karena tidak pas. Itu dia benar. Itu dia benar. Maka hati-hati dalam memilih komunitas. Apakah orang-orang, dengar baik ini, apakah orang-orang di dekat kita yang ada di dalam komunitas kita adalah orang-orang yang membawa kita semakin dekat dengan Allah. Ini komunitas Kristen, ini komunitas orang percaya, atau sebaliknya membuat saudara makin tak berdaya, makin tak bergairah, makin tidak bersemangat dengan Allah. Saudara pertimbangkan. Komunitas Kristen itu mengutamakan Tuhan. Dan firman-Nya sebagai panduan hidup kita. Dan saya percaya itulah yang membedakan komunitas kita dengan komunitas yang lain. Oke. Kita memiliki sebuah komunitas atau berada di sebuah komunitas harus bermanfaat bagi kita untuk kebaikan. Komunitas Kristen yang sehat adalah komunitas yang setiap anggotanya mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Jika kita mengalami stagnan itu apa? Tidak bertumbuh, ya tidak mati, tidak ya mati segan hidup tak mau, kira-kira begitu ya. Dan tidak merasakan ada pertumbuhan di dalam satu komunitas Kristen kita. Kita harus melakukan introspeksi diri, periksa diri kita. Saya juga pernah keluar dari STM, Pak. Iya, kenapa saya keluar? Ada alasannya. Kenapa? Waktu itu ya, kalau nggak salah Ivana ya. Ivana itu lahir dalam waktu itu operasi. Lalu saya tidak masuk di hari, karena kalau nggak salah Ivana itu hari Sabtu ya. Christopher ya. Ya, jadi harusnya minggu itu kami harus masuk STM. Kan nggak mungkin baru kemarin di operasi istri. Lalu saya bilang ini, didenda kami. Didenda, tak ada ampun katanya. Harus. Kalau saya berpesta, saya tidak masuk didenda mungkin, oke enggak apa-apa. Tapi yang namanya itu kan, ya walaupun anak lahir, tapi itu kan ada pengorbanan yang luar biasa. Kami harus membayar utang karena denda, karena tidak masuk STM kemarin. Dan alasannya sudah beritahu. Istri saya melahirkan anak kedua dan operasi. Dan hari Minggu ini, waktu hari Minggu kita STM, dia masih di rumah sakit. Apakah saya bawa dia untuk ikut STM? Bawa ambulans? Lalu setelah itu dikembalikan lagi ke rumah sakit? Hebat sekali. Saya bilang pamit ya, saya permisi baik-baik. Karena bagi saya ini bukan komunitas yang membuat saya makin baik, karena tidak menolong saya. Oke.
Makanya saudara silakan pilih juga. Jangan kalau saudara bilang, oh nggak apa-apa Pak, itu kan disiplin. Ya kalau saudara setuju nggak apa-apa gitu. Makanya itu yang membuatnya. Nah oleh sebab itu dalam sebuah komunitas ingatlah prinsip ini, ayat terakhir. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 33 firman Tuhan 23 ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hal ini mengingatkan kita. Komunitas yang saudara ikuti. Tadinya saudara baik. Tadinya saudara membawa dampak positif. Tapi ketika komunitas itu saudara tidak bisa pertahankan. Lalu menjerat saudara untuk masuk dalam sebuah komunitas yang membuat saudara tidak baik. Maka firman ini ingatkan kita. Bahwa sebuah komunitas yang baik itu harus membawa kita makin dekat pada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, temukan 3 seni membangun komunitas yang sehat. Yang pertama, jangan menganggap dirimu pandai. Yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang terakhir, tidak hidup dalam perselisihan, perseteruan, tetapi hiduplah dalam perdamaian. Kehendak Allah bagi kita, kita membangun, menjalin hubungan bagi semua orang. Tidak ada yang disakiti, tidak ada yang disimpan dendam. Semua kita memberi pengampunan, memberi kelepasan bagi semua orang. Karena kita pun bukan orang yang baik dan orang sempurna. Masuklah dan beradalah di sebuah komunitas yang membawa saudara makin dekat dengan Tuhan. Yang membawa saudara bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Telah mengajar kami bagaimana kami membentuk atau membangun sebuah komunitas yang baik dan yang sehat dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami merasa diri lebih hebat daripada yang lain. Dan juga tolong kami supaya kami tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kami juga tidak hidup dalam perseteruan, tapi hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kiranya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami hidup seturut dengan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.